Dalam Tafsirul Ma'ani itu disebutkan ammal jidaru fakana lil ulamaini yatimaini fil madinati. Cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam di surat Al-Kahfi. Itu Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di satu perkampungan meminta makan, minum sama penduduk dari kampung tersebut, tidak diberikan. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika berjalan melihat ada satu dinding atau satu tembok yang mau runtuh, yang mau roboh. Kemudian Nabi Khidir beliau memperbaiki daripada tembok tersebut. Padahal sebelum kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, Nabi Khidir waktu itu naik kapal. Kapal ini dikasih tumpangan gratis. Tapi justru Nabi Khidir melubangi kapal tersebut, merusak. Kemudian ketika sampai di satu tempat, Nabi Khidir, Nabi Musa berjalan, ada anak kecil lagi bermain. Tiba-tiba Nabi Khidir, disebutkan dalam tafsir Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Khidir mematahkan leher seorang anak kecil sehingga anak itu meninggal dunia. Kemudian kejadian ketiga, sampai di satu perkampungan meminta makan, minum. Orang-orang seluruh penduduk kampung tersebut tidak memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Justru Nabi Khidir ketika berjalan lihat ada bangunan atau tembok rumah yang mau runtuh, Nabi Khidir memperbaiki. Maka ini pun menjadi hal yang membingungkan bagi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa orang yang baik, kapal tadi dikasih tumpangan gratis, justru dirusak? Anak kecil yang tidak berdosa dibunuh. Kemudian yang ketiga, ini orang tidak kasih kebaikan kepada kita, justru engkau berbuat baik kepadanya. Kita minta makan, minum, tidak dikasih. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, kenapa saya merusak kapal? Karena di depan pulau tersebut ada raja yang zalim. Raja ini setiap kapal yang lewat dirampok kapal tersebut. Tapi raja hanya mencari kapal-kapal yang masih bagus. Kalau ada kapal-kapal yang ada cacat, raja tidak merampok kapal tersebut. Saya sengaja membuat cacat sehingga kapal orang tersebut tidak dirampok oleh raja zalim itu. Adapun anak kecil yang dibunuh, kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh, dan memang ditetapkan kelak anak ini dibiarkan tumbuh dewasa, maka dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya di dalam kejahatan dan keburukan, sehingga masuk neraka kedua orang tua disebabkan oleh anak-anaknya. Karena anak ini mereka sangat sayang. Saya sengaja membunuh agar nanti Allah lahirkan anak soleh dari kedua orang tua yang soleh. Maka ketika dibunuh, dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dibunuh oleh Nabi Khidir, di saat itu langsung ibunya hamil. Nah, nanti melahirkan anak soleh. Adapun yang ketiga, kenapa saya memperbaiki tembok yang mau runtuh, padahal satu kampung yang tinggal seluruh penduduknya itu tidak ada yang memberikan bantuan kepada kita ketika meminta makan minuman. Karena tembok ini punya dua orang anak yatim. Ammal jidaru, adapun tembok tersebut, fakana li gulamaini yatimaini fil madinah, milik dua orang anak yatim yang ada di kota tersebut, di desa tersebut, di kampung tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan saya khawatir kalau tidak diperbaiki, ini runtuh. Di bawah itu, di bawah tembok tersebut ada harta simpanan milik kedua anak yatim tersebut. Tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Jadi kebaikan yang Nabi Khidir lakukan kepada dua orang anak yatim tersebut bukan karena keyatimannya, tapi karena bapak buyutnya orang soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Bapak mereka berdua soleh,
Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan ini bapaknya bukan bapak kandung, bukan bapaknya secara biologis, tapi kakek buyutnya yang ke-10. Jadi yang soleh itu kakek buyutnya yang ke-10. Cicitnya kebagian berkah karena kesolehan kakek buyutnya yang ke-10. Diperbaiki sama Nabi Khidir. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani dikatakan salah satu benda simpanan yang tertimbun di bawah tembok tersebut, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu mengatakan annahu kana lauha min dhahab maktuba fi, ada satu papan tulis kecil terbuat dari emas. Di dalam papan tulis kecil itu tertulis, yang pertama, ajibtu liman yu'minu bil qadari kaifa yahzan. Saya heran kepada orang yang percaya dan beriman kepada takdir. Kaifa yahzan, maka bagaimana bisa dia sedih? Beriman terhadap takdir. Tulisan yang kedua, ajibtu liman yu'minu birizqi kaifa yat'ab. Saya heran orang yang percaya terhadap rizkinya Allah. Kaifa yat'ab, bagaimana mungkin dia bisa lelah hatinya memikirkan rizki. Yang ketiga, ajibtu liman yu'minu bil hisab. Saya heran kepada orang yang percaya kepada hisab, hari perhitungan. Dalam satu riwayat, ajibtu liman yu'minu bil maut, kematian dulu. Saya heran kepada orang yang percaya adanya kematian. Kaifa yafrah, bagaimana dia bisa bahagia hidup di dunia. Yang keempat, ajibtu liman yu'minu bil hisab kaifa yaghful. Saya heran bagi orang yang percaya adanya perhitungan Allah di hari kiamat. Kaifa yaghful, bagaimana bisa dia lalai. Yang kelima, ajibtu liman ya'rifu dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'annu ilaiha. Saya heran kepada orang yang tahu kehidupan dunia, yang sering berubah-ubah, sering terjadi musibah, bencana. Bagaimana bisa mereka merasa tenang hidup di dunia? Kemudian ditutup daripada tulisan itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini di zamannya Nabi Musa alaihissalam, tapi sudah ada kalimat, sudah ada kata la ilaha illallah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua nama ini Allah taala tidak pernah memisahkan nama kekasihnya dengan nama Allah. Selalu nama Allah disebut, di situ ada nama Nabi Muhammad SAW.